Apa kabar teman? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik, kondisi kesehatan yang baik, dan kondisi keuangan yang baik. Nah, berbicara mengenai masalah keuangan, pagi ini kita kembali bersama Pak Kusprapto Hadi Wibowo, Direktur Utama Bank Nusamba Genteng. Selamat pagi Pak Kus. Selamat pagi. Apa kabar nih Pak Kus? Alhamdulillah. Sehat Pak Kus. Sehat, alhamdulillah. Sehat, ya. Okay. Bisa sampai di Bintang Tenggara. Iya. Pertemuan yang kedua nih Pak Kus ya? Iya betul. Yang kedua. Ya. Pagi ini kita berbincang-bincang mengenai literasi edukasi dan perencanaan keuangan serta kredit ini Pak Kus. Iya betul. Oke. Berbicara mengenai perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan yang baik, yang bagaimana ini Pak Kus? Baik. Jadi perencanaan keuangan ini ditujukan bagi kita, baik di dalam mengurus keuangan secara pribadi maupun untuk yang usaha. Yeah. Artinya bahwa keuangan kita itu jangan sampai nanti apabila kita merencanakan keuangan ini supaya kalau kita punya usaha itu tidak sampai nanti usaha kita ini terjadi permasalahan terutama di dalam bidang keuangan. Kalau secara pribadi juga demikian, bisa saja kita nanti di hari tuanya itu kita bisa menjadikan kesulitan keuangan. Maka pentingnya perencanaan keuangan ini sejak dini. Nah, itu yang kita maksudkan adalah seperti itu. Kalau perencanaan keuangan sejak dini itu dimulai kapan dan seperti apa Pak Kus? Ya, tentunya kita memulai bisa saja itu sejak kita kecil ya, dididik oleh orang tua, diwajibkan untuk menabung. Yang lama-kelamaan nanti setelah kita dewasa, kemudian kita mempunyai penghasilan sendiri. Dari penghasilan itulah, itu bisa kita pisahkan mana digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana digunakan untuk peningkatan usaha, ya kalau memang punya usaha. Kalau toh tidak, itu bisa ya digunakan. Kalau misalkan punya utang nih, punya kredit, itu digunakan untuk membayar kredit. Jadi kredit ini ada alokasinya tersendiri. Oh gitu. Ya, kemudian juga digunakan untuk kesehatan, ya, digunakan untuk entertain dan lain segalanya. Dan yang lebih pentingnya lagi digunakan untuk sebagian di hari tua. Nah, ini yang kita maksudkan seperti itu. Ya. Kalau pembagian atau alokasinya Pak, penghasilan ya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kredit, kemudian untuk entertain atau untuk hiburan. Nah ini porsinya bagaimana Pak Kus? Iya, secara umum ini juga melihat besaran tingkatan penghasilan. Tapi secara umum itu bisa dibagi, misalkan kita punya penghasilan X gitu. Nah, 40% dari penghasilan tadi, dari X tadi, itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian yang 30% itu bisa digunakan misalkan kita mempunyai usaha untuk peningkatan usaha, itu bisa. Atau misalkan kita tidak punya usaha karena kita ini pekerja, nah 30% ini mungkin kita punya utang nih, punya kredit, ya, itu bisa digunakan untuk membayar cicilan kredit. Jadi kredit ini jangan dari penghasilan kita seluruhnya digunakan untuk membayar kredit yang akhirnya kita itu mengalahkan daripada konsumsi kita sehari-hari. Pada itu hak mutlak loh bagi manusia hidup itu masalah konsumsi ya. Kemudian yang ketiga yang 20% yang mungkin di pertemuan sebelumnya juga sedikit kita ulas. Nah, 20% ini bisa digunakan untuk cadangan kesehatan, kemudian bisa untuk wisata, bisa juga untuk beramal. Nah, beramal ini ada posnya tersendiri di situ. Sedekah begitu Pak. Betul, ya. Kemudian yang 10% itu digunakan untuk simpanan pada hari tua nantinya. Dan itu ya terus-menerus. Nah, sehingga nanti di hari tua itu kita tidak kebingungan terhadap kebutuhan keuangan. Ya, oke. Jadi
perencanaan keuangan ini penting, termasuk juga di hari tua agar tidak menyusahkan anak juga nih Pak ya. Iya, betul. Baik, teman Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 395.000 atau di 0823 19305.000. Jalur SMS interaktif juga yang bisa Anda gunakan di 081 934 713000. Saya ke Gatekeeper Nurul. Bu Intan yang ada di Sempu ini sebetulnya juga ingin punya pengaturan keuangan gitu. Tetapi sulit katanya. Sulit. Karena terkadang tiba-tiba ada kebutuhan mendadak seperti banyaknya BCA-an. Itu sudah besar pasak daripada tiang. Karena ini kebutuhan tak terduga Nurul BCA. Betul. Nah, ini gimana ya seperti itu? Apakah kalau untuk menyimpan uang atau menabung itu ada nominal tertentu berapa persen begitu? Ataukah ini apa namanya semampunya saja gitu? Iya. Kemudian Mas Imam yang ada di Gendoh ini juga menanyakan pengaturan untuk gaji 2 juta itu gimana? 2 gitu. juta untuk 1 bulan. 1 bulan. Sudah punya menikah? anak 2 gitu. Anaknya 2. Punya anak 2. Anaknya ini kuliah dan SMA. Oke, baik. Terima kasih. Kita jawab dulu yang Bu Intan. BCA ini nggak terduga ya Pak Kus ya? Iya, betul. Gimana ini cara ngaturnya Pak Kus? Iya, jadi memang tapi kan tidak setiap hari, setiap bulan mesti ada BCA. Makanya dari penghasilan kita yang tadi tak sampaikan dengan pos yang 40, 30, 20, 10 itu kalau untuk yang apa ini BCA itu kan orang punya hajat kita harus memberikan apa itu sumbangan gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam yang 20% tadi. Oh, masuk besar 20% ya. Jadi yang 20% yang kita alokasikan untuk wisata dan segalanya atau untuk beramal itu bisa sebagai dialokasikan ke apa tadi BCA tadi. Nah, jadi alokasinya ke sana. Nah, kalau toh itu masih kurang, ya bisa saja. Jadi disaringkan barangkali usahanya yang agak dikurangi untuk peningkatannya ya, atau mungkin yang konsumsi. Nah, itu bisa aja karena orang becak kan dapat juga makan ini. Oh iya, betul. Ya. Masa becak nggak dapat kan biasanya mereka mengundang kita kan mesti ya. Nah, itu bisa dikurangi diposkan ke sana. Saya pikir ya plus minusnya seperti itu. Karena pada saat nanti di jeda hari atau pas sepi nggak ada BCA itu bisa juga yang 20% itu diakumulasikan di cadangan untuk kemudian. Iya, sebentar Pak Kus, kita lanjut lagi nanti ada yang bergabung di layanan telepon. Iya, ini bergabung Mbak Rizka. Selamat pagi Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Ya, halo. Halo. Iya, halo Mbak Rizka. Di mana posisi Mbak Rizka ini? Pagi. Iya Mbak Anita ya. Betul. Monggo Mbak Rizka. Mau Pak Kus ya. Iya, silakan Mbak. Ini kan saya sebagai ibu muda ya Mbak. Iya. Mau tanya gimana caranya mengatur perencanaan keuangan di tengah banyaknya semburan paylater dan pinjol. Di tengah banyaknya apa Mbak? Paylater sama pinjol. Oh, pinjol. Kan sekarang mudah banget gitu loh Mbak. Tinggal klik, udah 5 menit, 10 menit. Dana cair ya. Strategianya banyak. Iya. Oke. Ada lagi Mbak Rizka? Sudah itu aja. Oke, jawaban didengarkan di radio ya Mbak ya? Iya. JJ. Terima kasih Mbak Rizka sudah bergabung. Iya, sama-sama. Iya Mbak Rizka, kita jawab dulu nanti. Kita sambung ya Bu Intan tadi Pak. Iya, baik. Jadi saya lanjutkan bahwa tadi setelah ada kita punya misalkan pas bulan-bulan tidak ada hajatan. Iya. Jadi maksud saya yang 20% itu ya juga tidak harus dihabiskan dalam 1 bulan itu kalau penghasilan kita bulanan. Bisa aja ini disimpan. Karena suatu saat
pas ada kelebihan kebutuhan, kita mempunyai juga simpanan untuk kebutuhan tersebut. Jadi ini relatif kita mempunyai tadi pembagian 40, 30, 20 dan 10 itu tidak harus terus dihabiskan pakai 1 bulan hari ini harus habis, tidak demikian. Kalau toh 20% kemudian ini ada kelebihan, yaitu disimpan. Nah, jika suatu saat ada kebutuhan yang lebih, itu bisa digunakan karena setelah mempunyai simpanan. Itu maksudnya. Oke. Baik, teman-teman masih bisa bergabung di layanan kami untuk menanyakan mengenai perencanaan keuangan dan kredit bersama Pak Kusprapto Hadiwibowo, Direktur Utama Bank Nusamba Genteng. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda setelah jeda. Terima kasih masih menyimak Kelintas Banyuwangi. Kita bersama Pak Kusprapto Hadiwibowo, Direktur Utama Bank Nusamba Genteng. Tadi ada Mas Imam juga di Gendoh Pak Kus yang tanya bagaimana pengaturan keuangan dengan gaji ini 2 juta Pak. Anaknya 2, 1 kuliah, 1 duduk di bangku SMA. Kira-kira sulit nggak ngatur keuangan dengan gaji 2 juta ini Pak Kus? Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau memang kita punya gaji 2 juta, ya tentunya ini kalau memang bisa mengatur dengan 2 juta ini, Pak Imam tadi, ini hebat sekali. Karena memang kebutuhan saat ini kan sudah sangat tinggi ya. Ya tentunya Pak Imam ini harus memang benar-benar bisa pandai untuk mengatur keuangan. Apalagi kalau kuliah ini kan juga biaya yang tidak sedikit ya. Kalau untuk SMA itu sekarang mungkin masih ada dana bos ya. Jadi itu masih terukur lah biayanya. Tapi kalau kuliah apalagi di luar kota ini sangat-sangat tinggi. Nah, ini karena Pak ada biaya kos juga nih Pak. Betul. Ini Pak Imam ini sudah hebat ini kalau memang gajinya 2 juta kemudian anaknya ada yang kuliah, ada yang SMA. Ini saya salut ini pada Pak Imam ini. Ya, ini tentunya harus benar-benar Pak Imam mengatur keuangan ini. Dan yang jelas, ya ini tanggung jawab orang tua yang sangat hebat ini Pak Imam ini. Karena benar-benar mencerdaskan putra-putrinya ya dengan penghasilan yang sangat-sangat terbatas. Nah, ini kalau 2 juta ini cara mengaturnya ya memang kebutuhannya. Kebutuhannya untuk kuliah berapa, ya, yang mungkin di kebutuhan pokoknya berapa, ya kita kan tidak bisa mengukur ini antara kuliah di tempat A, di tempat B itu juga berbeda. Namun demikian juga jangan sampai mengalahkan untuk konsumsi. Nah, konsumsi yang wajib yang harus memang benar-benar dilakukan ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Pak Imam tadi. Karena dengan penghasilan 2 juta, ya ini saya nggak bisa 100% memberikan saran, tapi saya ucapkan hebat ini Pak Imam kalau dengan penghasilan 2 juta dengan 2 anak yang 1 masih kuliah, yang 1 masih di SMA. Iya. Apakah perlu juga ini ada tambahan penghasilan lain ini Pak Kus, seperti perlu untuk mendirikan usaha atau hal lainnya? Iya, sebenarnya kalau saya melihat besarannya ini, kalau saya memberikan saran Pak Imam ya harus memang bekerja keras lagi nih, baik usaha maupun mencari penghasilan sampingan tambahannya. Jadi karena kalau menurut hemat saya 2 juta coba kalau kita bagikan kepada yang tadi tak sampaikan 30, 40, 20 atau dan 10 tadi. Contohnya yang 40% itu untuk konsumsi 800.000. Kemudian yang 30% itu digunakan bisa untuk peningkatan usaha atau kebutuhan misalkan di pendidikan digunakan untuk pendidikan. Berarti tiap bulan cuma ada 600.000 yang digunakan untuk biaya pendidikan. Yang 20% ini ya, yang 400.000 bisa juga ya digunakan untuk hiburan, tadi sedekah, BCA dan segalanya. Nah, kalau tidak bisa dialokasikan lagi pada bulan-bulan tertentu untuk pendidikan, ditambahkan ke pendidikan. Nah, yang 10% ini tetap wajib digunakan untuk masa tuanya. Siap. Ada lagi yang bergabung di layanan telepon, Handoyo. Pak Budi, warga Jajak. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi.
Ya, sebelumnya terima kasih Mas Handoko ini. Mas Handoyo, Pak. Pakai Z. Oh, Mas Handoyo, maaf Mas Handoyo. Silakan Pak Ini Budi. Pak Gus, sebagai Direktur Bank Nusamba di Genteng ya. J. Iya, Pak. Padahal ini Bank Nusamba ini saya kira luas gini untuk cabang-cabangnya. Tapi kenapa kok nggak ada kartu seperti bank lainnya gitu loh? Pertanyaan saya, Pak Gus. Iya. Juga Iya. menambah ini tentang hadiah itu untuk wilayah Banyuwangi saja atau Jember atau yang banyak sekali pokoknya. Kayaknya seluruh Nusantara ini Bank Nusamba Bank ini. Nusamba ya. Jadi harus meningkatkan saldonya nih Pak, biar peluang dapat hadiahnya lebih besar. Iya, itu saldo pertama harus 100.000 itu harus itu. Untuk mengikuti Bank Plus Harmoni. Iya. Cuman ya itu yang saya tanyakan, kok nggak ada kartu-kartunya itu, kartu seperti bank lainnya. Kartu Terima kasih iya. Mbak Anita, begitu Baik. pertanyaan saya juga hadiahnya. Baik, Ince. Apakah untuk wilayah Banyuwangi atau gimana itu? Jember juga ada itu hadiah-hadiah itu. Iya Pak. Terima kasih Pak Gus, Sama-sama. sebelumnya mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Budi, kita jawab dulu yang Bu Rizka tadi Pak Kus ya. Ibu muda dan tanya bagaimana cara mengatur keuangan di saat sekarang ini lagi marak-maraknya pinjol nih Pak. Iya. Itu apa? Tawaran menggiurkan nih pinjol. Betul. Nje. Baik, Ibu Rizka ya, saya coba memberikan jawaban ya. Memang pada saat ini karena ada regulasi yang memperbolehkan pinjaman online. Jadi ini pinjaman yang bisa masuk ke kamar ibu. Nah, jadi dengan tiduran itu bisa kita aplikasi pinjaman kemudian langsung dapat uang. Kan gitu. Iya. Ini yang sering apalagi ibu muda ini. Nah, biasanya ini dikaitkan dengan belanja-belanja online bisa jadi ya. Iya. Yang saya tidak menyebutkan salah satu online yang saya sampaikan ya, pinjaman online ini, tapi ini secara menyeluruh ya. Jadi kalau kita melakukan hal itu sebenarnya yang perlu dasar kita sampaikan begini dulu. Coba kita pinjaman online itu kita gunakan untuk apa dulu? Ya, bukan saya mengatakan itu tidak baik, boleh. Tapi kita gunakan untuk apa dulu? Kalau kita untuk belanja, biasanya ibu muda ini kan untuk belanja. Kebutuhan konsumtifnya besar ya Pak. Belanja online ini ya. Ini harusnya benar-benar kita perhatikan. Nah, sebelum kita melakukan itu, coba kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita lihat dulu, barang-barang yang kita belanja ini apakah benar-benar itu barang yang kita butuhkan. Kalau memang barang itu benar-benar kita butuhkan, ya memang tidak masalah. Apalagi ini ibu muda. Ibu muda itu biasanya lihat ini, oh ini bagus nih. Oh ini kelihatannya saya butuh ini, oh kelihatannya butuh ini. Padahal nanti coba dilihat, jangan-jangan nanti di rumah ibu ya itu banyak barang-barang yang sifatnya itu hanya memanjakan mata saja, bukan benar-benar barang yang ibu butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi kita harus hati-hati. Tapi kalau pinjaman itu memang sangat-sangat diperlukan dan penting, ya itu bisa sah-sah saja. Asalkan ibu harus tahu, karena pinjaman ini memang ada risikonya. Ya, jadi saya sampaikan di sini bahwa sebelum kita itu melakukan pinjaman atau kredit, kita harus benar-benar mengetahui karena di situ ada risiko yang melekat. Nah, risiko-risiko ini benarkah kita pahami? Benarkah sudah kita antisipasi? Jangan sampai di kemudian hari ya kita itu kemudian bermasalah terhadap pinjaman yang kita lakukan. Itu maksud saya. Nah, jadi hati-hati dalam konteks hal ini karena memang hanya memanjakan ini. Jangan-jangan keinginan. Wah, mumpung muda tapi kita tidak berpikir tentang risiko di kemudian
harinya. Okay. Jadi hati-hati dalam konteks hal ini. Resiko yang paling ini Pak membahayakan apa dari pinjol? Aduh, mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan ya risiko hal tersebut karena ini menyangkut ke lembaga yang lain. Okay. Tapi setidaknya kalau kita mau pinjam ditanyakan dulu. Jadi ke lembaga baik itu pinjol maupun itu ke bank, koperasi dan segalanya, kita harus meminta ya transparansi terhadap produk itu. Tanyakan terhadap produk yang mau dibeli tadi. Yeah. Kalau kredit tanyakan dulu. Kredit saya ini berapa Pak, bunganya berapa, jaminannya apa, risikonya bagaimana. Nah, itu tanyakan dulu sejelas-jelasnya. Jangan asal kita dapat uang selesai. Tidak seperti itu. Tapi tanyakan sedetail mungkin, baru kita putuskan apakah kita ini memang benar-benar mau membeli produk itu, mau bertransaksi terhadap kredit tersebut atau tidak. Saya pikir semua lembaga juga akan berterima kasih kalau memang secara gamblang itu ditanyakan semua. Oke, baik Pak Kus. Kita akan kembali lagi nanti teman dengan Pak Kus Prapto Hadiwibowo, Direktur Utama Bank Nusamba Genteng mengenai perencanaan keuangan dan kredit setelah pariwara. Masih ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung, konsultasi mengenai masalah perencanaan keuangan dan kredit pagi ini bersama Direktur Utama Bank Nusamba Genteng Pak Kus Prapto Hadiwibowo. Anda bisa hubungi Gatekeeper di 395.000 atau di 081-934-713000. Pak Budi dijajak menanyakan mengenai kartu tadi nih Pak Kus ya. Kenapa Bank Nusamba ini tidak sama dengan yang lainnya yang ada kartunya nih Pak Kus? Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih nih Pak Budi. Sedikit tadi menyampaikan berarti sudah menjadi salah satu nasabah kita ini, sudah paham. Baik Pak Budi, kenapa Nusamba kok tidak ada kartunya? Nah, ini mungkin yang dimaksudkan adalah kartu debit atau kartu ATM ini. Iya. Nah, jadi karena kita ini BPR ya, jadi di Indonesia ini kan ada dua perbankan itu. Jadi ada BPR, ada Bank Umum. Yeah. Nah, kalau BPR ini, kalau dulu Bank Perkreditan Rakyat, nah berdasarkan ketentuan yang terbaru tahun 2003 itu berganti nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Nah, meskipun kita belum mengganti semua label nama ini, semua BPR ini belum berganti karena itu investasi yang tidak sedikit nanti kita merubah nama. Nah, kemudian dari dua bank itu memang kita ya untuk khususnya untuk BPR ya, kalau didasarkan pada ketentuan nomor 4 Undang-Undang nomor 4 tahun 2023, kita sudah bisa sebenarnya ya menerbitkan nanti bikin ATM ya, anjungan tunai mandiri dengan kartu itu sudah bisa. Tapi sebelumnya kita tidak bisa. Nah, ini tentunya investasi yang besar untuk ATM ini. Tapi kemudian insya Allah di kemudian hari kita akan terus menginovasi produk-produk daripada Nusamba supaya nanti adanya ATM tersebut seperti yang diinginkan. Tapi yang perlu saya sampaikan karena memang kalau kita punya ATM ini kan teknologi nih ya. Jadi teknologi ini kan tidak gratis. Nah, jadi ini benar nggak ini? Jadi para nasabah kita ini siap untuk menanggung beban daripada teknologi. Ya, seperti ya ini. Kalau misalkan bank itu ada ATM, ya mestinya ada beban yang harus ditanggung. Biaya administrasi. Betul. Gitu ya. Tiap bulannya berapa administrasi itu? Ada sendiri, kemudian beban kartu ada sendiri. Nah ini coba Bapak Ibu nanti saya nggak bisa nyampaikan secara lugas ya. Nah itu bisa dilihat sendiri kalau Bapak Ibu menabung baik di Nusamba maupun di tempat lain, coba bisa dilihat ini di Bank Umum maupun di BPR bisa dilihat di situ. Apa sih beban-beban yang dibebankan kepada saya selaku nasabah? Nah, di situ, tapi bisa dilihat sendiri di sana. Jadi karena ini teknologi, jadi memang harus ada beban yang harus dibayar. Kalau tidak seperti ya bagaimana kita mau inovasi untuk memberikan pelayanan itu. Kalau jadi nasabah Bank Nusamba ini Pak Kus ya, menabung. Iya. Nah itu fasilitas apa yang didapatkan dari Bank Nusamba? Ya, yang jelas karena kita memang masih BPR ya, Bank Perekonomian Rakyat.
Jadi kita memang belum ada teknologi khususnya untuk seperti ATM Tapi kita sudah ya pada saat ini di tahun 2023 kita punya mobile banking. Nah, mungkin Pak Budi bisa ya menghubungi daripada di mana beliaunya membuka rekening, mobile banking kita seperti apa? Itu sudah ada. Oh, ada M-banking ya, sekarang. Kita ada M-bankingnya. Nah, itu bisa ya, meskipun itu untuk kalangan terbatas. Artinya bahwa memang mobile banking punya Nusamba ini masih dalam konteks yang terbatas. Karena sesuai dengan regulasi bahwa khususnya untuk Bank Perekonomian Rakyat ini belum diperbolehkan ikut dalam lalu lintas keuangan. Jadi masih skala terbatas lah untuk bank perekonomian ini. Beda dengan bank umum. Bank umum memang diciptakan digunakan untuk lalu lintas keuangan. Makanya salah satu produknya yang tidak ada di BPR adalah giro. Nah, BPR ini tidak diperbolehkan untuk adanya simpanan ya dalam bentuk giro. Kalau bank umum mesti ada. Iya. Nah, jadi itu yang digunakan sebagai lalu lintas keuangan. Satu penelpon lagi nih Pak yang bergabung, Handoyo. Bu Rizky Bangurejo. Selamat pagi Bu Rizky. Iya, siang ya Mbak jam segini ya. Oh sudah siang ya? Oh iya nggak terasa nih. Iya. Kalau ngobrol soal keuangan nggak terasa kalau sudah siang nih Bu Rizky. Monggo Bu. Halo Bu Rizky. Ya monggo Bu, silakan. Untuk Bank Nusamba ya. Gimana Bu? Untuk Bank Nusamba ya. Iya betul, Bank Nusamba Genteng. Itu jadi saya masih di Pedotan itu deh. Pedotan. Ya dulu kan ada di Pedotan dulu ada. Oh iya. Juga pernah minjem bagus pelayanannya. Iya. Terus saya heran kenapa waktu pengambilan ini bukan ngomong. Kenapa? Waktu pengambilan itu kok lama ya, Bu? Waktu pengambilan lama? Prosesnya maksudnya Bu? Ngambilnya di Genteng. Oh ngambilnya di Genteng. Oh. Tapi di awal aku sudah bilang, aku bukan mengkritik cuma nanya. Oh ini ngambil jaminannya Bu? Iya. Iya. Sampai 3 hari ya. Inje. Gitu. Kalau bisa dipermudah Oke. Teman-teman itu udah nanya saya gimana. Oke, siap. Oke, siap Bu Rizky. Itu aja. Iya, terima kasih Bu Rizky. Mudah-mudahan sukses terus Bu Rizky. Ya. Oke, selamat siang Bu Rizky yang ada di Bangurejo. Kita sambung tadi yang Pak Budi Jajak kan masih tanya mengenai hadiah Pak di undian Harmoni Plus. Itu wilayahnya apakah tidak Banyuwangi saja menyeluruh karena kabarnya kan di luar Banyuwangi, Jember dan manapun tuh ada. Gimana Pak Kus? Iya, perlu saya sampaikan bahwa memang untuk BPR Nusamba itu bukan hanya ada di Jawa Timur. Jadi kalau kita di Jawa Timur itu ada di 5 kabupaten. Ya. Kemudian kalau kita di Indonesia itu di Jawa lah. Di Jawa ini kita ada 20 BPR Nusamba. Jadi ada di Jawa Barat, kemudian ada di Jawa Tengah, kemudian di daerah istimewa Yogyakarta, ya, kemudian juga di Jawa Timur. Kemudian masih ditambah lagi kita ada juga yang di Bali, sama Lombok, itu BPR Nusamba. Memang dalam grup kita ini grup yang ya alhamdulillah besar kan gitu ya. Nah untuk khusus untuk hadiah ini memang kita itu karena ini menyangkut satu perizinan, jadi itu yang ngurusin itu yang di pusat. Nah, jadi kita tidak izin sendiri-sendiri, tapi perizinan ini jadi satu karena kita grup yang besar, kemudian kita izinnya jadi satu. Nah, maka dari itu kemudian untuk hadiahnya memang ada hadiah yang sifatnya itu regional. Nah, kemudian ada juga yang hadiah yang sifatnya untuk lokal itu untuk Kabupaten Banyuwangi sendiri ada, kemudian untuk wilayah Jawa Timur ini ada. Nah, kemudian kenapa? Dari
kita secara nasional kita sebenarnya yang kita sampaikan itu ada 4 mobil yang diundi. Secara nasional. Secara nasional itu 4 mobil terbagi menjadi 4 wilayah. Pertama dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, kemudian Jawa Timur dan Bali. Nah, kemudian untuk wilayah Jawa Timur ini ada 1 mobil yang kesempatan pada tahun ini yang kita undi adalah mobil Expander Cross. Wah, luar biasa. Ya. Kemudian di masing-masing wilayah kantor ada, kalau di Jawa Timur saya fokuskan ada di Lamongan, kemudian ada di Jember, kemudian ada di Banyuwangi, selanjutnya di Tulungagung dan di Blitar, itu juga ada hadiah sendiri-sendiri, ya berupa sepeda motor, kemudian ada televisi, kulkas dan sepeda gunung. Nah, itu untuk wilayah. Pak, ya? Iya. Oke, ya. Dan pertanyaan terakhir tadi dari Bu Rizky mengenai pengambilan jaminan. Pengambilan jaminan ketika ada nasabah yang mengajukan kredit ini, Pak, kenapa nunggunya lama? Ini harus nunggu ngambilnya di BPR Genteng ini, Pak? Iya. BPR wilayah Genteng ya? Ya, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf dulu pada Bu Rizky atas ketidaknyamanannya barangkali. Tapi begini Ibu, maksud kami. Karena ibu ini kan nasabah kredit, kemudian ibu ini kan menyerahkan jaminan berupa sertifikat. Nah, tentunya pada saat ibu kredit ini dilayani oleh kantor kami yang ada di Bangurejo. Nah, kemudian pada saat terjadi pelunasan kok nggak langsung diserahkan. Maaf Ibu, bukan kami mempersulit. Coba Ibu lihat di kantor kami di Bangurejo itu tidak ada pengamanan 24 jam. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar di situ. Makanya seluruh aset-aset yang berharga ini kita bawa ke kantor induknya, kantor pusatnya yang berada di Genteng ini. Ya, karena di sini kita ada brankas, ya, tahan api, ya, juga ya dengan segala pengamanannya. Satpam kita juga 24 jam untuk pengamanan. Jadi insya Allah itu pengamanannya ini kita jaga. Nah, apabila dilakukan pelunasan, kemudian segera pada saat itu diminta, lah gimana loh kita punya jarak antara Bangurejo dengan Genteng, kan gitu ya. Kalau memang pada saat itu dibutuhkan, ya Ibu bisa ya langsung aja bawa pelunasan ke Genteng, saat itu mesti langsung dilayani, gitu. Tapi kalau tidak, ya sudah penting dikasihkan. Biasanya ya nunggu jeda. Nah, bisa besoknya baru diserahkan di kantor Bangurejo. Gitu, itu. Itu teknisnya seperti itu. Bukan kita mempersulit, justru kita mengamankan. Ya, mengamankan daripada jaminan fisik yang diserahkan kepada kita, karena itu amanah harus benar-benar kita amankan secara baik. Oke, iya, siap. Baik, Pak Kus, tanpa terasa waktu ini terbatas Pak Kus ya. Barangkali bisa disambung lain waktu nih Pak Kus ya, untuk kita berbincang-bincang lagi mengenai masalah perencanaan keuangan. Pak Kus, terima kasih sudah hadir di studio Radio. Terima kasih Mbak Anita, sama-sama. Sukses terus untuk Bank Nusambara. Amin, terima kasih. Selamat siang Pak Kus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.